Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajijah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaradiyah Garut, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan judul Sistem Ekonomi Suatu Negara. Baik, untuk yang pertama itu adalah ada pendahuluan, yaitu sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Kemudian selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Kemudian ada konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan economic growth didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi yang kesejahteraannya umat manusia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber investasi yang identik dengan modal, sumber daya manusia yang identik dengan tenaga kerja, entrepreneurship atau jiwa wirausaha, dan kemajuan teknologi. Semua faktor tersebut juga dikenal dalam Islam dan tidak ada pertentangan, bahkan dukungan dari konsep Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Kemudian ada pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan per kapita rendah. Yang disebut dengan per kapita rendah itu ialah nilai rata-rata dari pendapat penduduk di suatu negara. Kemudian yang kedua ada impor lebih besar daripada ekspor. Ciri-ciri negara berkembang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor barang yang terjadi di sebuah negara. Kemudian yang ketiga ada jumlah pengangguran yang tinggi, kemudian ada mengandalkan sektor primer, yang selanjutnya ada tingkat korupsi yang lebih tinggi. Sistem ekonomi, macam sistem ekonomi yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi komando, dan yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya maparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.